Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri dengan GeoGebra. Sebelumnya perkenalkan, saya Lupita Wulandari, NIM terakhir 094. Saya Kila Firda Istinabila, NIM 18010174099, kelas 2018U. Yang akan kita bahas kali ini adalah KD 3.10, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan, dan KD 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta fungsi Y sama dengan A sin B kurung X plus C plus D. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, siswa mampu menjelaskan fungsi sin dan fungsi cos dengan menggunakan lingkaran satuan, lalu mampu menentukan nilai fungsi trigonometri, mampu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, mampu menentukan dan menganalisis grafik fungsi sin serta grafik fungsi cos. Yang pertama adalah fungsi trigonometri dasar sin dan cos. Jadi fungsi sinus adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut alfa ke himpunan bilangan real sin alfa. Untuk fungsi cos adalah fungsi memetakan himpunan sudut alfa ke himpunan bilangan real cos alfa. Rumus untuk fungsi sinus adalah fx sama dengan sin x untuk x dalam ukuran radian. Dan untuk rumus fungsi kosinus adalah fx sama dengan cos x untuk x dalam ukuran radian. Apa sih fungsi trigonometri itu? Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Periode sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau lembah, atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Mari kita simak penjelasan mengenai fungsi dasar trigonometri ini menggunakan aplikasi GeoGebra berikut, yaitu mengenai fungsi kosinus dan sinus dengan lingkaran satu satuan atau lingkaran satuan. Nah, jadi seperti ini tampilan GeoGebra pertama kali kita buka yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mengganti sumbu X ini dengan jarak pi per 2. Karena dalam grafik trigonometri kita menggunakan koordinat kartesius dengan dua sumbu, yaitu sumbu X, yaitu sumbu yang horizontal ini, dan sumbu Y. Sumbu X sebagai nilai sudut, sedangkan sumbu Y sebagai nilai fungsi. Nah, karena sumbu X itu sebagai nilai sudut, maka panjangnya akan sama dengan tilik lingkaran, yaitu 2πr. Jadi nanti yang akan kita gunakan sampai sini. Sampai 2πr. Apabila tergambarkan dalam sudut, itu akan ada 360 bagian, dengan perbagiannya berjarak 1 derajat. Tapi akan seperti ini apabila dikonversikan sebagai radian. Nah, sumbu Y di sini itu sebagai nilai fungsi. Skalanya dihitung dari satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran. Setelah ini kita akan mencoba membuat grafik sin, cos, dan tan dengan lingkaran berjari-jari 1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah koordinat atau sumbu X menjadi berjarak pi per 2. Pencet pi per 2. Oke, selanjutnya pilih lingkaran. Pilih yang dengan radius atau jari-jari tertentu. Lalu 0,0 pilih 1. Oke. Di sini kita membuat lingkaran dengan jari-jari 1 karena yang kita butuhkan adalah lingkaran satuan. Maka kita buat bahwa jari-jarinya adalah 1. Lalu
Selanjutnya kita pilih intersect atau titik perpotongan dari lingkaran dan sumbu X. Nah, pencet lingkaran lalu sumbu X, maka akan muncul dua titik, yaitu titik B dan titik C. Lalu kita pilih titik lagi, pilih titik pada objek dan buatlah satu titik pada lingkaran. Bisa terserah mau di mana, misalnya titik D itu. Lalu kita pilih garis tegak lurus pada sumbu X melalui D, jadi bisa D dan sumbu X. Untuk selanjutnya kita pilih titik perpotongan antara garis F dan sumbu X. Maka bila mencet F dan sumbu X akan muncul satu titik baru, yaitu titik E. Lalu sembunyikan F dengan memencet bulatan biru di samping. Lalu buat sudut CAD. CAD. Setelah itu membuat poligon dengan titik yang sama CAD. Nah, lalu pilih tali busur atau circular arch untuk membuat tali busur CD. A, C, lalu D. Agar tali busur lebih terlihat, maka kita bisa mengganti warnanya. Misal kita pilih warna merah muda atau pink. Nah, maka bisa dilihat bahwa tali busur CD adalah yang warna pink. Lalu selanjutnya untuk membuat fungsi sin, kita tuliskan pada input di bawah. Misalnya kita tulis titik F sama dengan E, yaitu tali busur CD tadi, dan Y, D. D adalah sebarang titik pada lingkaran yang tadi kita buat. Selanjutnya enter. Lalu bisa kita ubah warnanya, misal warna hijau. Nah, kemudian kita coba nyalakan trace-nya, lalu nyalakan animasi dari titik D. Maka akan terbentuk sebuah fungsi atau grafik fungsi sin. Kenapa pada grafik sin kita membutuhkan titik F sama dengan E, YD? Karena misalkan ini kita stop dulu pada sudut 45 derajat. Anggap aja ini pas 45 derajat ya. Maka untuk mencari sin alfa kita membutuhkan depan per miring. Karena miring ini adalah jari-jari lingkaran satuan atau satu, maka yang kita butuhkan adalah jarak titik D ke sumbu X atau depan dari sudut alfa. Maka dari itu kita membutuhkan YD. Dan untuk E sendiri itu melambangkan sudut yang dibentuk oleh alfa. Maka misalkan D adalah D ke sumbu X, ini jari-jari, lalu alfanya adalah 90 derajat, maka titik F dan sumbu X akan berjarak 1 juga. Dan di sini tepat pada 90 derajat atau pi per 2. Begitu juga ketika sampai pada 180. Maka titik F akan berada di sumbu X. Pada jarak pi atau 180. Seperti itu. Bisa dilihat grafik fungsinya. Lalu untuk cos sama seperti sin tadi, itu tuliskan pada input, misalnya kita tulis G sama dengan E, XD. Enter. Lalu kita ubah warnanya, misalnya warna biru. Nah, lalu kita nyalakan trace-nya dan nyalakan animasinya lagi. Maka akan terbentuk dua grafik fungsi, yaitu grafik fungsi sin yang hijau dan grafik fungsi cos yang biru. Seperti sin tadi, mengapa pada penggambaran grafik cos membutuhkan titik G sama dengan E, XD? Karena, ini kita stop lagi, kita coba sudutnya 45 derajat.
misalkan ini 45 derajat pas, maka yang kita butuhkan untuk mencari cos adalah samping dan miring. Seperti tadi bahwa miring adalah jari-jari lingkaran satuan atau satu, maka yang dibutuhkan adalah jarak dari garis F ini ke sumbu Y. Jadi jaraknya ini akan sama antara titik D dan titik G. Kita misalkan di sudut 0. Maka titik G akan berada tepat pada sumbu Y dan titik D akan tepat berada pada sumbu X. Begitu juga apabila digerakkan pada 90 derajat, maka titik D akan tepat berada pada sumbu Y dan titik G akan berada tepat pada sumbu X. Tentunya pada jarak pi per 2 atau 90 derajat. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lainnya. Misalkan pada sudut seperti ini, maka jarak titik D ke sumbu Y akan sama dengan jarak titik G ke sumbu X. Oke, selanjutnya maka apabila titik-titik itu digabungkan akan menjadi grafik seperti yang warna biru ini. Begitu juga untuk sin, apabila titik-titik sin tadi digabungkan, maka akan terbentuk grafik yang berwarna hijau ini, yang dilalui oleh titik F. Jadi, ada 3 komponen penting dalam fungsi trigonometri, yaitu nilai maksimum sebagai nilai ordinat tertinggi, nilai minimum yaitu nilai ordinat terendah yang dicapai oleh suatu fungsi, dan periode fungsi atau besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Jika titik D berputar dari pusatnya, yaitu 0,0, berlawanan arah jarum jam sepanjang lintasan lingkaran satuan ini, maka besar sudut sin alfa adalah bertambah secara kontinu dari 0 hingga 360. Dengan pertambahan besar sudut alfa, maka nilai fungsi trigonometri sin alfa, cos alfa akan mengalami perubahan. Berdasarkan gambar ini, diperoleh bahwa sin alfa itu sama dengan Y. Maka nilai sin alfa ditentukan oleh ordinat Y. Dan cos alfa adalah X. Maka nilai cos alfa ditentukan oleh absis X pada titik D. Jadi keduanya dipengaruhi oleh titik D. Maka akibatnya pada grafik sin dan cos ini nilai maksimumnya adalah 1. Dan nilai minimumnya adalah min 1. Setara dengan jari-jari lingkaran atau jarak antara titik pusat ke titik D. Lalu periode fungsinya adalah 360 derajat atau 2pi. Dan fungsi akan berulang setiap kelipatan 2pi. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa sumbu Y merupakan jari-jari lingkaran dan sumbu X memiliki panjang setara dengan keliling lingkaran, maka periode suatu fungsi pada grafik sin dan cos adalah keliling dari lingkaran. Dan dari visualisasi GeoGebra ini juga terlihat, titik F akan mengulang ke awal ketika titik D telah melewati satu keliling lingkaran. Begitu juga dengan titik G yang mengulang ketika titik D ini telah berputar sejauh satu keliling lingkaran satuan ini. Lalu bagaimana jika lingkaran satuan ini kita ubah jari-jarinya? Misalnya di sini kita punya slider ya. Ini untuk cara pembuatannya sama seperti penjelasan yang sebelumnya, hanya saja ketika membuat lingkaran, dipilih radiusnya adalah R atau bisa konstanta yang lain atau huruf yang lain, sehingga dia memunculkan slider ini. Mari kita coba bahwa jari-jarinya adalah 2. Maka yang akan terjadi adalah, nah di sini terlihat ya bahwa titik maksimum, nilai maksimum dari sin dan nilai maksimum dari cos itu berubah menyesuaikan dengan jari-jari dari lingkaran tadi.
Dan untuk periodenya itu juga berubah menyesuaikan dengan keliling lingkaran, karena keliling lingkaran yang berjari-jari 2 adalah 4pi, sehingga periodenya adalah 4pi. Grafik sin dan cos di sini akan berulang ketika telah sampai pada 4pi. Nilai minimumnya pun berubah dari yang asalnya min 1 berubah menjadi min 2 atau negatif 2. Begitu juga ketika kita merubah lingkarannya menjadi lebih besar, maka nilai maksimumnya juga akan semakin besar. Nilai minimumnya pun akan semakin kecil dan periodenya akan semakin panjang. Untuk selanjutnya adalah fungsi trigonometri sederhana. Di sini sin mempunyai rumus Y sama dengan K sin A kurung X plus minus alfa. Dan cos memiliki Y sama dengan K kali cos A kurung X plus minus alfa. Mari kita simak penjelasan menggunakan aplikasi GeoGebra berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra sehingga dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan materi yang berkaitan dengan grafik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah X koordinat dengan cara klik kanan, pilih grafik, lalu ada tulisan X-axis. Pada kolom distance, kalian bisa isi pi per 2. Selanjutnya pada kolom input di pojok kiri, isi A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 1 untuk membuat sebuah slider. Lalu, jika lingkaran-lingkaran ini kita klik, maka akan muncul sebuah slider. Selanjutnya, kita masukkan rumus pada kolom input, yaitu fx sama dengan A dikali sin. Nah, kali ini kita ubah menjadi bintang. Lalu, A dikali sin, buka kurung B dikali X minus C, tutup kurung, lalu ditambah D. Begitu juga dengan grafik cos dan tan. Kita input lagi, di sini akan muncul seperti ini, grafik warna merah. Lalu kita tuliskan pada input lagi, Gx sama dengan A dikali cos, buka kurung B, dikali X min C, tutup kurung, plus D. Lalu muncul sebuah grafik berwarna ungu seperti ini. Lalu untuk grafik tan, Hx sama dengan A dikali tan, dibuka kurung B, dikali X min C, tutup kurung, plus D. Sehingga muncul grafik berwarna abu-abu ini. Selanjutnya, kalian dapat mengubah warna dengan cara klik kanan, lalu pilih color, lalu kalian bisa pilih hijau atau warna-warna lainnya. Di sini, A itu merupakan perubahan nilai maksimum dan minimum pada fungsi. Lalu untuk B adalah perubahan periode pada fungsi. Untuk C adalah pergeseran fungsi untuk kiri dan kanan, dan D adalah pergeseran fungsi untuk ke atas dan ke bawah. Mari kita paskan dulu ini. Selanjutnya pada kolom ini, kolom slider, kalian pilih teks. Lalu kita tuliskan untuk fx sama dengan A, kita ambil dari objek. Lalu sin dikali sin, buka kurung, B dikali X. B juga kita ambil dari objek. Lalu selanjutnya ambil objek lagi C, lalu tutup kurung ditambah D, ini kita juga ambil dari objek.
Lalu jangan lupa kasih garis miring 2 untuk enter. Lalu selanjutnya untuk GX sama dengan A cos buka kurung B ditambah dikali X dikurangi C tutup kurung ditambah D beri 2 garis miring. Lalu untuk HX kita lakukan hal yang sama, ambil A objek dikali tan buka kurung BX, B juga kita ambil dari objek dikurangi C ditambah tutup kurung ditambah dengan D, kita ambil dari objek juga, lalu oke. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa ubah tempat dan ubah warna. Kalian tinggal klik kanan untuk mengubah warna, lalu kita pilih warnanya. Selanjutnya, kalian pilih sesuaikan tempatnya. Lalu kita coba keluarkan scene. Nah, jika kita ingin mencari tiga scene X, maka akan terlihat sebuah grafik seperti ini. Seperti ini, grafik warna merah ini. Lalu kita coba seperti B ini adalah sebuah periode. Jadi kalian bisa mengubah A, B, C sesuai dengan yang kalian mau. Maka selanjutnya kita gunakan cara yang kedua atau cara yang lain. Kita buat slider lagi. Kita klik salah satu titik untuk slider tadi. Kalian pilih angle. Nanti isinya alpha. Lalu klik OK. Lalu pada kolom input pojok kiri bawah, kalian isi Rx sama dengan A dikali sin B buka kurung X min alpha kurung tutup plus D. Begitu juga dengan cos dan tan, kita misalkan Sx sama dengan A dikali cos B buka kurung X minus A atau alpha tutup kurung plus D. Untuk tan kita juga pakai Tx sama dengan A dikali tan B buka kurung X di minus alpha ditambah D. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa ubah warnanya agar ada perbedaan. Dengan klik kanan, pilih color, kalian warna hijau, kayak yang awal tadi juga hijau. Selanjutnya kalian bisa mencoba slidernya A. Di sini sama titik stasioner atau nilai minimum maksimum. Lalu untuk B adalah perubahan periode pada fungsi. Lalu untuk slider C ini tidak kita gunakan. Maka kita dapat menghilangkan pada grafik kedua. Lalu untuk D pergeseran atas dan bawah. Dan alpha ini pergeseran kanan dan kiri. Nah, ini sudut pergeseran ya teman-teman. Lalu karena periode itu sama dengan 360 derajat per alfa, maka kita tuliskan P sama dengan 360 derajat per alfa. Selanjutnya kalian pilih slider, pilih teks, lalu masukkan periode
sama dengan P. Dipilih dari objek, lalu ketik OK. Lalu muncul periodenya sama dengan 7,83. Lalu klik kanan untuk mengganti warna background. Kalian pilih sesuai yang kalian inginkan, dan supaya tetap menonjol, untuk foreground colornya jangan lupa dipilih. Lalu selanjutnya kalian pilih teks lagi, lalu klik terserah di sebarang titik, lalu isi Rx sama dengan A ini dari objek, sin B ini juga kita pilih dari objek, lalu buka kurung X minus alfa juga kita pilih dari objek, tutup kurung, plus D. Lalu jangan lupa D-nya juga kita ambil dari objek. Lalu jangan lupa beri dua garis miring untuk enter. Selanjutnya untuk SX sama dengan A kita ambil dari objek juga, cos B jangan lupa ambil dari objek juga, buka kurung X minus alfa ambil dari objek, tutup kurung, plus D kita ambil dari objek juga untuk D nya, lalu beri dua garis miring untuk enter. Selanjutnya untuk TX sama dengan A kita ambil dari objek, tan B juga kita ambil dari objek, buka kurung X minus alfa ini kita ambil dari objek juga, lalu tutup kurung, plus D kita ambil dari objek. Ini sebenarnya tidak perlu dua garis miring, tidak apa-apa. Misalnya kita atur posisinya, kita atur juga warnanya. Untuk background kita pilih warna ini, dan foreground kita tetap pilih warna hitam agar tulisannya menonjol. Seperti ini. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Jangan lupa share ke teman-teman. Terima kasih.